Ketua kelas berdiri, bersiap. Pada ibu guru kita bersalam. Selamat siang, Bu. Siang. Silakan duduk. Pimpin doa. Kami belajar tentang bersikap kritis terhadap media massa. Bukakanlah hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang diberikan oleh ibu guru kami. Inilah doa kami melalui anak Yesus kami berdoa. Amin. Absen dulu ya. Iya, Bu. Romita Ambarita. Hadir, Bu. Gultom. Hadir, Bu. Fiona Purba. Hadir, Bu. Elda Tambah. Hadir, Bu. Naga. Bu. Biar semangat, ayo si Pionika maju ke depan, kita kasih semangat ke kawan-kawan. Ikuti saya ya, teman-teman. Selamat siang. Siang. Semangat. Yes, semangat. Yes, semangat. Yes, semangat. Ayo berdiri, teman-teman. Selamat siang. Siang. Semangat. Yes, semangat. Yes, semangat. Yes, semangat. Kelas Pionika, silakan duduk. Si David dan Ripaldo siapkan komputer sama yang fokus ibu. Masih ingat kalian pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang suara hati. Apa itu suara hati, Grace? Suara hati merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Tepuk tangan untuk Grace. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kita lanjutkan di slide. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Tahu apa itu media? Ya, silakan. Media adalah alat komunikasi, contohnya Facebook, Twitter, WA, dan lain sebagainya. Media itu adalah alat kita untuk melakukan komunikasi, ya. Jadi banyak macam-macam media yang bisa kita gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan teman, orang tua kita, yang jauh dari kita, ya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mempermudah komunikasi kita, ya. Ada banyak yang bisa kita gunakan dari media, bisa mencari informasi, bisa menghasilkan duit juga, bisa kita bekerja menggunakan media. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada era globalisasi sekarang ini, kita sudah menggunakan media, ya. Media, banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Sama juga seperti waktu kita mengalami COVID, kita juga melakukan pembelajaran melalui daring, yaitu melalui media. Nah, sekarang ini yang kita bahas tentang bagaimana remaja, kaum kalian saat ini salah menggunakan media massa, ya, baik dari Facebook, WA,
remaja salah menggunakan media massa. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, arti media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Kamus Besar Indonesia, media massa itu adalah alat komunikasi atau sarana komunikasi. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, ya. Jadi di sini kita bersikap kritis itu bukan kita menolak, ya. Kita tidak menggunakan HP contohnya. Kita tetap menggunakan media apa yang kita miliki, tetapi kita harus mampu menyaring, ya. Jadi berita-berita apa yang kita lihat di HP contohnya, kita harus saring. Apakah berita itu memang betul-betul atau tidak? Dan kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal, selektif, ya. Seperti yang ibu bilang tadi, apakah berita itu memang betul-betul baik, positif, atau tidak. Sama juga dengan kita membeli sesuatu. Misalnya kita mau membeli barang contohnya, kita akan pertama sekali kita lakukan adalah mempertimbangkan apakah barang itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau beli baju ke mall, yang kita lihat pertama apa? Harga, apakah sesuai dengan kemampuan kita. Baru bahannya, warnanya, baru kita cocokkan dengan badan kita. Apakah memang pas? Apakah kepedean atau panjangan? Nah, itu dia contoh bersikap kritis. Jadi bukan kita mau beli baju contohnya, kita ke mall contohnya kan, kita pergi ke mall langsung kita ambil barang itu. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus betul-betul pikirkan apakah memang barang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, dalam dokumen gereja dan internet yang dirilis Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial pada 22 Februari 2002 dijelaskan pokok berikut. Gereja memandang sarana-sarana ini sebagai anugerah-anugerah Allah sesuai rencana penyelenggaraan ilahi, dimaksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana penyelamatannya. Nah, ini menurut gereja, ya. Jadi gereja memandang media massa itu sebagai sarana anugerah Allah dan juga sebagai rencana penyelamatan Allah itu sendiri, ya. Jadi ini menurut dokumen. Baru dalam dokumen ini juga ditegaskan bahwa media komunikasi sosial memberi manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari perspektif religius, karena dapat dipakai sebagai sarana evangelisasi dan media komunikasi memiliki penuturan penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Di sini maksudnya melalui media juga ini, media massa juga bisa dijadikan sebagai bentuk evangelisasi, yaitu bisa berkatekese, mengajar. Jadi para pemimpin kita juga seperti pastor bisa menggunakan media ini untuk mengajar. Ini juga contohnya kemarin seperti waktu COVID, misalnya kita tidak bisa ke gereja, ya. Kita tidak bisa ke gereja pada saat COVID, ya. Jadi para pastor itu membawa misa perayaan Ekaristi melalui media. Jadi itulah manfaat media menurut dokumen kita. Selanjutnya, berita hoax atau bohong di jalan maya seringkali
berdampak langsung pada kehidupan nyata. Misalnya, aksi kekerasan antar kelompok ataupun hancurnya reputasi seseorang atau perusahaan. Remaja seharusnya lebih bijaksana saat posting karena medsosmu hari ini adalah portofolio di masa depan. Nah, ini juga sering terjadi ya. Apa yang kita dengar atau kita lihat biasanya kita langsung membagikan atau menyebarkan ke orang-orang. Misalnya di Facebook, apa yang kamu lihat di Facebook, langsung kamu bagikan, Nah, tanpa kamu mengecek atau mencari tahu apakah berita yang kamu sebarkan itu benar atau salah. Di situ biasanya banyak sekali kamu salah menyalahgunakan media. Nah, gereja bermaksud membantu mereka yang bekerja dalam media untuk menjadikan media komunikasi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum dan berpusat kepada pribadi manusia. Nah, seperti bilang tadi, gereja melihat media ini sebagai sarana anugerah dan juga sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Jadi kelompoknya ada 4. Kita mulai nanti dari nomor 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke nomor 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Sana 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3, yang 4 dengan yang 4. Ayo silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Datang bersama dengan kelompoknya. Kelompok 1, tulis pertanyaannya. Apa yang mendasari kaum remaja sehingga menjadi rentan terhadap penyebaran hoax? Kelompok 2, tulis pertanyaannya. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax? Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax? Kelompok 3, mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat? Pertanyaan untuk kelompok 4, apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik?
juga dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Jawabannya, sebagai kaum muda, kewajiban dalam menyikapi media sosial dan media elektronik haruslah bijak dan hati-hati agar tidak menjadi produktor atau penyebar berita hoax. Dan kita juga harus bisa memilih informasi yang tepat serta yang dapat berguna bagi diri kita sendiri. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, apa dampak negatif berita hoax bagi kalangan remaja? Masih pertanyaan dari kelompok 2, saya akan menjawab. Dampak negatif hoax bagi kalangan remaja adalah menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, tidak lagi percaya fakta, menimbulkan opini negatif, dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental. Lagi yang mau bertanya? Saya kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 4. Apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Jawabannya, Tuhan Allah memang menciptakan hari ke-7 adalah hari Sabat, yang berarti hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Memang Tuhan Allah berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya. Namun hari itu justru Ia melakukan perbuatannya yang besar dan penting. Maka Yesus menegaskan bahwa hari Sabat dan semua hukum atau aturan lain harus dibuat untuk mendatangkan berkat bagi setiap orang. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah semua sudah puas? Mari kita kasih aplaus dulu untuk mereka. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan dari hasil diskusi kalian hari ini adalah media massa yang sudah kita pelajari hari ini pasti punya dampak positif dan negatif. Ya, jadi bagaimana tadi kaum remaja menyikapi media massa, bagaimana juga tadi media massa itu punya pengaruh yang negatif, ya, dan bagaimana juga tadi Yesus sendiri membuat hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, jadi bagaimana tadi kaum remaja menyikapi media massa, bagaimana menggunakan media massa yang bagus, bagaimana bersikap kritis, banyak sekali caranya. Ya, yang penting kita harus tahu apa dampak positif media itu untuk kita pribadi. Ya, walaupun rasanya kita itu tinggi, ya, oleh kalangan media tinggi memang ingin tahu segalanya, ingin tahu. Tetapi walaupun kita ingin tahu, harus kita sadari, harus kita tahu dulu apa manfaatnya. Apakah memang media itu sesuatu itu memang sangat berguna untuk kamu atau tidak? Ya, begitu juga yang diajarkan Yesus. Yesus sendiri di zamannya itu sudah bersifat kritis, ya. Yesus bersifat kritis. Walaupun ada yang mengatakan kenapa hari Sabat bekerja, banyak yang memprotes Yesus, ya. Yesus sendiri itu memuliakan manusia. Tujuan hidup dan karya Yesus itu hanya untuk keselamatan manusia, tidak lebih dari itu. Ya, semua hidup dan karyanya, ada banyak karya Yesus untuk keselamatan manusia. Ya, jadi sekali lagi kaum remaja harus bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa. Jangan kita salah menggunakan media massa. Harus kita saring, harus kita betul-betul pikirkan apakah memang betul-betul bermanfaat untuk kita atau tidak. Dan juga kita memikirkan apakah yang kita gunakan
baik atau tidak. Jangan nanti dari perbuatan kita merugikan orang lain. Sekianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian laksanakan di kehidupan kalian sehari-hari. Apresiasi dulu untuk kita semua. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. David, silakan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertanding dari surga, dalam bersyukur mengerjakan dari segala rahmat yang Bapa. Bapa kami telah selesai belajar tentang bersikap terhadap media massa. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami ke depannya Bapa. Ya Bapa, kami ini anak ibu dosa, ampunilah segala dosa kami, supaya tidak terhalang dalam yang kami kepada kami.